Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tak mau menyolatkan. Ya Rasulullah, ini ada orang mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan, kalian aja lah. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya. Karena seandainya haram pasti Nabi larang, jangan solatkan, jangan solat. Nabi tak mau menyolatkan, lizajar, teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya. Kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Tiba-tiba besok dia minum kamput mati. Itu tak layak. Karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Apakah harus disolatkan orang muslim telah meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah solat? Kalau ada orang tak solat, tanya dia. Kau tak solat kenapa? Aku sebetulnya mau solat tuh, tapi itulah menunggu pensiun nantilah. Itu orang fasik, tetap disolatkan. Kau tak solat kenapa? Menurut saya solat itu tak relevan dengan zaman, buang-buang waktu saja, kafir, tak boleh disolatkan. Gugur 4. Tak boleh dimandikan, tak boleh dikapankan, tak boleh disekosalatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana? Campakkan ke Susunya Sia atau serahkan ke Santa Maria? Apakah sama sebutan gharim pengurus masjid dengan gharim bagi orang yang utang? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin. Gharim orang yang dililit utang. Sedangkan orang yang bertugas di masjid bukan gharim. Lalu siapa dia? Petugas masjid. Jangan pakai istilah gharim. Mana petugas masjid? Lebih bagus. Petugas masjid, petugas partai. Apa yang namanya menutup aurat bagi wanita itu harus memakai cadar? Perempuan wajib pakai cadar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok, Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Ibnu Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Ustaz condong kemana? Saya jalan pertengahan. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar supaya dosen itu tak jelalatan matanya. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuman yang pakai cadar ni kasihan kita pas dia makan nampak. Gimana caranya Pak Ustaz? Di blender nasi itu sudah pakai lipat. Mahasiswi yang pakai cadar keluar dari lokal saya. Menangislah mahasiswi tadi. Masuk ke ruangan saya. Waktu itu saya punya jabatan Sekretaris LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Saya mengundurkan diri karena sejak saya di situ mutu tak naik-naik. Saya keluar. Kamu kenapa? Dosen saya melarang saya masuk Pak, karena saya harus buka cadar. Saya tak mau buka cadar. Saya merekom kamu menghadap ke rektor. Rekom Lembaga Penjamin Mutu, kamu boleh menghadap rektor bahwa ini dia. Rektor memenangkan dia. Dia boleh pakai cadar. Mahasiswa harus, dosen harus mengizinkan pakai cadar. Bagus. Kenapa orang pakai cadar dilarang? Pakai cadar dibisik-bisik. Tengok tuh teroris. Yang bercelana sempit didiamkan. Dia pakai cadar bagus. Cuma saja Bapak Ibu kalau ada anaknya bercadar, bawa kawan periksa. Mana tahu bercadar berkumis. Karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah. Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat. Karena katanya takut dengan hantu, sebarkan air garam. Boleh. Menyebarkan minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis salawat dihidupkan ud. Wah, itu majelis Habib saya kemarin manggil hantu. Bukan. Di Makkah itu ud, harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid. Karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat mencium bau. Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk memanggil hantu jembalang tanah, suster ngesot, nyibelorong, sundel bolong, tak boleh. Apakah hukumnya seorang berwuduk dalam keadaan tak berpakaian lengkap atau dalam keadaan telanjang? Wuduknya sah, tapi tak afdal. Afdal seelok-elok sebaik-baik yang beradabnya berwuduk tetap menutup aurat. Laki-laki pakai anduk, pakai sarung. Mandi pakai basahan. Makin kujung makin tebal. Bagaimana sikap kita sekarang Ustaz? Ustaz kita dikeroyok sebanyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita? Yang sanggup
menumpahkan darah untuk Habib Rizik, birruh waddam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap stempel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Birruh waddam. Tak sanggup saya Pak Ustaz, doa. Ya Allah, berikan umur panjang Habib Rizik, kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Berdoa pun tak mau, parah betul, tipis betul pergaulan. Pak Ustaz, apa maksud surat Al-Isra? Mukjizat Nabi Musa ada 9. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam kalau dihitung detil. Kalau mau dihitung sedetil-detilnya, maka dihitung orang. Tongkat berubah menjadi ular, lautan bisa memerah menjadi darah, maka disebut dengan Red Sea. Red, merah, sea, laut, Bahrul Ahmar. Sampai terkejut Fir'aun tengok. Kemudian lautan terbelah, kemudian turun awan, kemudian turun makanan manna bersalwa, kemudian pula mendapatkan Taurat, kemudian pula turun kummala waddafadi'a, datang penyakit gatal-gatal, musuh-musuh Nabi Musa, datang penyakit bisul, kemudian pula datang dhafadi, katak, tiba-tiba datang ke istana itu katak-katak segala macam, kemudian pula sampai dia selamat, kemudian dia membawa Taurat dalam bentuk, kemudian dia turun, mereka dalam keadaan durhaka, kemudian itu semua kalau dihitung ada 9. Jika ibu meninggal dan meninggalkan perhiasan, apakah itu hak bapak? Apakah itu hak bapak atau suaminya saja? Seorang perempuan meninggal. Perempuan meninggal. Ada punya cincin, emas, gelang, rantai, berapa semuanya? 1 kilo. Siapa yang berhak terhadap yang 1 kilo itu? Yang pertama, suaminya dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak setengah. Dah, suami. Siapa lagi yang dapat? Anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki-lakinya, anak laki-laki habis itu semua untuk dia. Kalau ada anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-laki dapat 2 bagian. Kalau ada emaknya, emaknya dapat. Kalau ada ayahnya, ayahnya dapat. Emaknya tak ada, ayahnya tak ada. Ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya suaminya sama anak. Suami dapat 1/4, sisanya bagi anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Sama dengan tanah, kebun, emas. Pokoknya itu sama pembagian harta warisan bagi ahli waris kalau seorang perempuan meninggal. Pak Ustaz, apa itu tasawuf? Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, hatinya suci karena Allah. Kenapa? Karena orang tasawuf itu mensucikan hati. Sucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takabbur, dari kufur, dari nifak. Setelah hati bersih, diisi dengan ridha, qanaah, zikir, muhasabah. Setelah itu barulah Allah memberikan pencerahan dengan tajalli. Adapun tasawuf manunggaling kaula Gusti menyatu dengan Tuhan. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. 3 rukun ahlu sunnah wal jamaah. Dalam bidang akidah, Asy'ari Maturidi. Dalam bidang fikih 4 mazhab. Dalam bidang tasawuf, Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf sunni berdasarkan Quran dan sunnah. Adapun yang menyatu dengan Tuhan, kalau sudah pejam mata berzikir tak lagi solat. Kata Ustaz Somad solat. Somad tu kulit-kulit kitab, belum putih makrifat ya. Bukan itu tasawuf. Tarekat Pak Ustaz, tarekat itu adalah cara, metode berzikir. Kebetulan cara itu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut tarekat Qadiriyah. Kebetulan diriwayatkan oleh Abdul Hasan Sazili, disebut tarekat Syaziliyah. Kebetulan dibuat oleh Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa mesti ada suluk? Pelatihan. Kenapa mesti ada puluk? Sama macam orang LPG, suluk 10 hari. Kenapa selama suluk itu tak boleh makan daging? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Kalau libido seksualnya naik, tak bisa berzikir, menengok aja gatal. Tapi kalau dia makan sayur, bukan seumur hidup makan sayur. Selama pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai pakaian putih? Nabi suruh pakaian putih. Kenapa dia senantiasa berwudu? Nabi nyuruh berwudu. Melatih. Salat sunat tak boleh tinggal. Salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, berzikir. Kenapa pakai kelambu? Banyak nyamuk.
Ada 2 orang anak angkat yang berlainan jenis kelamin, berlainan orang tua. Anak ini diangkat dari bayi oleh keluarga yang tak punya keturunan. Yang saya tanyakan, setelah anak ini balik, apakah bersentuhan setelah berwuduk batal? Anak angkat dengan bapak angkat batal, anak angkat dengan mak angkat batal, sesama anak angkat batal. Makanya kalau bapak mau mengangkat anak, angkatlah keponakan bapak yang perempuan. Kalau ibu mau mengangkat, angkatlah keponakan ibu yang laki-laki, supaya nanti dia menjadi mahram bagi ibu, yang perempuan menjadi mahram bagi bapak. Yang sudah terlanjur sekarang anak tu gadis, suruh dia tutup aurat, hati-hati jaga. Jangan sampai kita rusak amal ibadah gara-gara itu.